A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah ke-20 di Kasyful Murad tentang bahwasannya Allah Ta'ala itu tidak dilihat dengan indera. Allah tidak terlihat ya. Annahu Ta'ala laisa bimar'i. Sebagian orang mengatakan bahwa adanya sesuatu mengharuskan dia harus terlihat. Kalau sesuatu itu ada, pasti terlihat. Sebagian orang mengatakan seperti itu, tapi ada juga mengatakan dia tidak harus terlihat. Karena sebagian orang yang menganggap bahwa Tuhan harus ini terlihat, biasanya orang-orang yang orang-orang sains gitu. Menurut kaum Asy'ari, Tuhan itu bisa dilihat nanti di akhirat, tapi bagi orang-orang rasionalis mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, karena kalau bisa dilihat maka dia kurang, karena dia bisa terdefinisikan. Dengan dilihatnya itu berarti dia kurang karena mampu ditangkap oleh mata. Dijelaskan dalam kisah Musa ketika menghadapi umatnya yang ngotot ingin diperlihatkan Tuhan. Kemudian Tuhan menjelma cahaya dan meluluhkan gunung. Kemudian Musa pingsan. Nah, di sini lalu bagaimana penjelasannya? Apakah itu Tuhan menjelma dalam bentuk cahaya? Kemudian dijawab oleh penulis bahwa itu adalah jawaban Musa kepada umatnya, bukan sesuatu yang tidak bisa menjadi dalil bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Tuhan itu menjadi materi, bukan. Kemudian ada juga riwayat tentang orang-orang di surga yang melihat Tuhan, memandang Tuhan. Di sini juga penulis menerjemahkan bahwa itu adalah bukan makna sebenarnya, hanya metafora saja. Kemudian bab selanjutnya kita bahas tentang fisni taklifi wa bayani mahiyati wa wajhu hasanah. Pentingnya taklif dan penjelasan esensi kebaikan dan hukum-hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa bertaklif itu baik karena dengan bertaklif kita aman dari siksa. Kemudian pihak kedua yang berpendapat bahwa taklif itu merepotkan karena kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak tahu apakah ini berguna atau tidak. Jadi ada dua pendapat di sini. Tapi dikatakan di sini bahwa perbuatan baik itu, ketaatan itu tidak menjadi sia-sia karena dia mempengaruhi kualitas diri. Dia menjadikan manusia itu berkembang dan seperti itu. Nah, sebaiknya di sini kita pilih adalah bertaklif, karena dengan bertaklif itu kita mendapat posisi yang lebih aman. Karena jika tidak bertaklif dan ternyata akhirat itu benar-benar nyata, maka kita sudah berhasil dan maksudnya kita aman dari kebenaran akhirat itu. Sedangkan jika kita bertaklif dan jika kita bertaklif dan ternyata akhirat itu tidak ada, maka tidak apa-apa, karena setidaknya di dunia ini kita sudah menjadi terdorong untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan bertaklif ini kita mendapatkan pahala. Kemudian apakah pahala itu adalah
semacam tukar menukar dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa taklif itu bukan semacam jual beli dengan Tuhan, karena Tuhan tidak butuh sesuatu dari hambanya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa keburukan-keburukan yang kita alami dan termasuk dalam kecapean dalam taat kepada Tuhan, sabar dalam menghindari larangan-larangannya, itu akan mendapat selain mendapat pahala juga mendapat ganti, maksudnya mendapatkan imbalan, yakni berupa kebaikan. Apakah itu akan didapatkan oleh kita sendiri di dunia ini atau setelah kematiannya ini didapatkan oleh keturunan kita nantinya. Dan kemalangan-kemalangan yang kita dapatkan itu akan mendapatkan ganti selama kemalangan-kemalangan itu bukan akibat dari kita nyari susah itu sendiri. Kita tidak mencari jalan yang sulit, misalnya misalnya kita bisa naik mobil berkendara tapi kita milih jalan kaki. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.